Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas terus memantau secara intensif situasi keamanan dan kondisi 37 warga negara Indonesia di Venezuela. Dari total 37 WNI itu, 33 diantaranya merupakan staf dan keluarga besar KBRI Caracas. 4 WNI lainnya tinggal menetap, bekerja, dan menikah di Venezuela. Kementerian Luar Negeri sudah menyusun rencana kontingensi, mengaktifkan protokol pelindungan WNI sebagai antisipasi terhadap potensi konflik di Venezuela meluas. Hingga saat ini, KBRI Caracas melaporkan situasi di Venezuela stabil dan berangsur normal. WNI di Venezuela diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan jika terjadi kondisi darurat, WNI bisa langsung menghubungi hotline KBRI Caracas atau Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini ada beberapa untuk mengantisipasi berdasarkan informasi dari KBRI Caracas, ke semua WNI, ke 37 WNI saat ini berada dalam kondisi aman dan sehat. Dan untuk mengantisipasi eskalasi konflik, Kemlu melalui KBRI Caracas juga telah melakukan langkah-langkah antara lain yang pertama kita telah menyusun rencana kontingensi dan melakukan aktivasi protokol pelindungan WNI. Kemudian yang kedua, KBRI Caracas secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk memantau perkembangan situasi terkini. KBRI Caracas juga sudah mengaktifkan alat komunikasi cadangan in case terjadi blackout ya. Kita sudah menyiapkan perangkat radio, telepon satelit dan juga perangkat Starlink untuk memastikan komunikasi dengan pusat tidak terputus. Kemudian juga KBRI Caracas juga sudah berkomunikasi dengan seluruh WNI yang ada di Venezuela untuk memastikan kondisi mereka aman dan menghimbau WNI di Venezuela agar terus meningkatkan kewaspadaan. Ya, tak hanya keselamatan WNI di Venezuela, aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro juga berdampak terhadap geopolitik global. Dan untuk membahasnya, kami mengundang narasumber sore ini ke studio Direktur Geopolitik Great Institute Teguh Santosa. Selamat sore, Pak Teguh. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Mas Irsal. Singkat saja, apa yang dituju? Ya, kalau apa yang dituju begini, Donald Trump, dan saya kira ini yang paling benar memang. Maksud saya, Donald Trump ini kan sebetulnya politisi yang apa yang dia katakan dan apa yang dilakukan ini sama. Jadi kalau ditanya apa yang dia tuju, tentu keamanan bagi Amerika Serikat. Dan yang jadi masalah di sini adalah Venezuela ini menjadi satu wilayah yang dia tidak bisa kontrol. Amerika Serikat lepas. Oke, bagian mana yang menurut Amerika Serikat sebagai ancaman? Ya, bagian bahwa Venezuela mengembangkan kerjasama yang sangat signifikan dengan negara-negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Dari sektor apa? Ya, migas, pertahanan, dan seterusnya. Jadi, karena sejak revolusi Hugo Chavez itu, Amerika Serikat angkat kaki dari Venezuela, nah sekarang jadi adalah state actors yang lain yang berhubungan dengan Venezuela. Berarti ini aksi dua kali Amerika Serikat mencampuri urusan pemerintahan Venezuela setelah Hugo Chavez meninggal? Kalau itu berkali-kali saya kira ya, berkali-kali ya. Dulu pernah ada Guaido, kemudian itu 2018, kemudian 2024 Pilpres kemarin juga ada Maria yang sekarang dapat Nobel dan akhirnya Maria juga mengalihkan dukungan kepada Edmundo gitu ya. Jadi berkali-kali saya pikir. Tapi begini, kalau misalnya kita menurut saya ya, yang terjadi itu bukan aksi Donald Trump ini menciptakan situasi global terbaru, bukan. Tetapi justru, kalau menurut pandangan saya, Donald Trump ini merespon. Ini adalah respon Donald Trump terhadap apa yang dia definisikan sebagai ketidakmampuan Amerika Serikat mengontrol politik global. Oke. Dan dia melihat bahwa begitupun ada reaksi dari negara lain, Trump tidak peduli. Ya, tentulah aksi-reaksi akan terjadi ya. Tetapi untuk mengatakan kausa primanya, ya kalau kita bicara dari sudut pandang Donald Trump, kausa primanya bukan dia. Oke. Nah, Donald Trump percaya bahwa kausa primanya bukan dia. Kausa primanya adalah Amerika Serikat tidak hadir ya. Jadi kalau bisa kita perhatikan, Donald Trump ini kan bukan marah hanya kepada lawan-lawannya. Dia juga marah kepada sekutu-sekutunya. Saya masih ingat misalnya waktu pertama kali Donald Trump jadi presiden di periode yang lalu, hal pertama yang dilakukan adalah datang ke Eropa, ke NATO, dan kemudian membentak semua anggota NATO. Mengatakan bahwa NATO mendapatkan perlindungan gratis dari Amerika Serikat. Dan dia minta bayaran yang lebih besar lagi. Jadi
ini sudut pandang Donald Trump ya. Nah, sudut pandang Donald Trump ini yang kemudian diaplikasikan. Dia lihat Venezuela, kaya minyak sudah pasti, Amerika Serikat pernah menguasai minyak Venezuela, dan sekarang minyak Venezuela juga bisa dikatakan tidak lari kepada rakyatnya, karena kalau Anda ke Venezuela, sekarang Anda mesti antri juga. Okay. Ya, tapi larinya ke Cina, larinya ke Rusia, larinya ke Iran. Nah, bagi Donald Trump, daripada dia lari ke tempat orang lain, mendingan dia lari kembali ke kita kan gitu. Jadi maksud saya, ini situasi dilema yang tentu sedang dihadapi baik oleh Venezuela maupun oleh Amerika Serikat. Kalau misalnya Venezuela letaknya jauh dari Amerika Serikat, ya barangkali Donald Trump juga tidak begitu peduli ya. Tetapi karena dia dekat di situ, kemudian ada Kuba di situ, kemudian ada Kolombia yang rejimnya juga sudah mulai bergeser menjadi pro Venezuela dan pro Kuba. Jadi saya kira dari sudut pandang Donald Trump yang merasa dirinya harus terlindungi, ya dia wajar saja untuk mengambil tindakan seperti ini. Nah, persoalannya adalah apakah tindakannya ini bisa kita justifikasi, kan itu persoalannya ya. Persoalan yang ya mungkin ini bisa kita samakan dengan preemptive strike. Kalau misalnya Donald Trump merasa dia akan diserang kelak kemudian hari dari belakang, ya maka dia preemptif dengan cara begini ya. Tapi dengan respon sejumlah pimpinan negara termasuk China dan juga Tiongkok yang hanya mengimbau bahwa Trump bebaskan saja Maduro, apakah ini juga termasuk langkah ultimatum jika itu tidak dilakukan, kemungkinan perang akan terjadi? Kalau saya mengamati sidang Dewan Keamanan PBB kemarin itu, kok saya melihat sebetulnya posisi Amerika Serikat cenderung menguat. Okay. Saya baca dari keterangan atau dari pernyataan Antonio Guterres, Sekjen PBB yang dibacakan oleh Direktur Politik di PBB, dia mengkhawatirkan instabilitas yang semakin melebar di Venezuela. Okay. Ya, tentu dia bertanya tentang apakah ini aksi yang bisa dijustifikasi. Ya, itu pertanyaan standar kita semua lah ya. Kita lihat juga negara-negara sekutu misalnya Denmark yang oleh Trump sudah diancam nih mau diambil Greenland. Nah, Denmark juga mengatakan bahwa itu tindakan tidak bisa dibiarkan karena dia tahu juga Greenland bisa diambil nih. Okay. Nah, tetapi Denmark juga di sidang PBB, di sidang Dewan Keamanan PBB itu setuju dengan alasan-alasan Donald Trump dan Amerika Serikat mengenai figur dari Maduro. Figur yang dia adalah presiden yang tidak sah, dia adalah diktator, dia adalah orang yang represif, juga dia terlibat dalam penyelundupan narkoba ke Amerika Utara. Jadi sikap negara-negara sekutu saya pikir cukup berimbang ya tentang aksinya mereka kecam, tapi alasan-alasan mengapa aksi itu dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka ternyata dukung semua. Sehingga saya lihat posisi posisi Maduro dan Venezuela yang sedikit terpojok dari sidang Dewan Keamanan PBB itu. Oke. Kalau kita lihat memang pada sidang DK PBB itu negara mendukung Venezuela, tapi berkaitan dengan stabilitas negara Venezuela sendiri, apakah sistem pemerintahannya tidak mampu untuk melakukan stabilisasi itu sehingga Donald Trump harus turun tangan? Maksudnya yang kapan? Waktu Maduro masih ada? Yes. Ya, kalau Maduro masih kita udah lihat ya, 2018 Pilpres, itu terbelah. Kalau 2018 kelompok oposisi, karena saya hadir memantau pemilu di situ, kelompok oposisi itu melakukan boikot, ya, sehingga akhirnya Maduro menang mudah. Tetapi Maduro menang mudah itu juga dari jumlah pemilih yang sedikit, ya. Kemudian 2024 terbelah. Saya pikir ya bisa dibilang dia 50-50 lah bagi dua ya. Jadi memang instabilitas politik sudah terlalu lama terjadi di Venezuela sehingga jangan-jangan saya sih menduga-duga ya, jangan-jangan kelompok pro Maduro ini juga sebetulnya kondisinya seperti apa? Membutuhkan kartu baru supaya mereka bisa melakukan pembangunan di Venezuela. Saya menduga jangan-jangan seperti itu. Oke, pro kontra di setiap negara wajar, lazim begitu ya. Tapi ketika fakta menyebutkan bahwa Venezuela yang merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, tapi jatuh pada krisis. Nah, itu mungkin juga yang harus dibenahi pemerintah internal sendiri. Karena sebelum revolusi 99, sebelum Hugo Chavez berkuasa, yang membangun infrastruktur perminyakan Venezuela itu adalah Amerika Serikat. Setelah mereka cut off, maka terjadi persoalan infrastruktur minyak di Venezuela. Mesin-mesin bornya itu rusak, tidak bisa diremajakan. Beberapa negara sahabat Venezuela pernah diundang teknisi-teknisinya untuk membantu memaksimalkan lagi upaya lifting itu, tetapi karena memang tidak kompatibel, tidak berhasil. Jadi persoalan minyak di Venezuela yang tidak mengalir dengan deras, itu juga mesti kita lihat kenapa begitu.
Makanya mereka seringkali menjual itu crude oil. Yep. Ya, kirim crude oil ke Cina, kirim crude oil ke Rusia, ke Iran. Nanti mereka yang akan melakukan diversifikasi produk sehingga itu bisa digunakan gitu. Jadi kita mesti melihat ini utuh. Nah, bagi Amerika Serikat, toh minyaknya juga tidak mengalir ke rakyat Venezuela kok. Oke. Alih-alih melakukan stabilisasi negara Venezuela, Amerika Serikat, apakah tidak ada modus untuk menguasai minyaknya? Itu pasti dengan sendirinya kan. Donald Trump sudah mengatakan Venezuela akan kita bangun dan uang untuk membangunnya itu dari keuntungan minyak. Dia kan sudah mengatakan begitu. Jadi maksud saya sih berusaha untuk melihat dari dua sisi ya. Mengapa Donald Trump begitu, mengapa Venezuela, terutama Maduro begitu juga gitu. Jadi ini mereka semua sedang terjebak pada dilema. Maduro tidak punya cara lain. Dia harus mengambil jarak dengan pemerintahan Amerika Serikat, siapapun itu. Apakah dari Demokrat atau apakah dari Republik. Tetapi ketika dia mengambil jarak dengan Amerika Serikat dengan sangat tegas, yang jadi persoalan adalah Amerika Serikat mengkhawatirkan dia menjadi titik masuk serangan. Jadi ini apa namanya nih? Security dilema, ya. Jadi itulah jebakan bagi kedua mereka ini. Oke, alih-alih wakil presidennya dilantik sebagai presiden sementara Venezuela, tapi Trump juga sudah mengultimatum bahwa akan mengambil alih pemerintahan. Lantas fungsinya Wapres dilantik jadi presiden sementara apa? Saya kira DLC lebih mudah untuk diajak bicara oleh Amerika Serikat. Ini mungkin sesuatu yang mengagetkan banyak orang. DLC ini politisi lama. Dia sudah jadi menteri di banyak pos sejak zaman Hugo Chavez. Dan dia juga bukan keluarga seperti Maduro. Mohon maaf, Maduro barangkali kita dengar-dengar ceritanya ya. Tetapi kalau DLC ini abangnya ketua Majelis Nasional, dia punya saudara, jadi dari keluarga oligarki juga. Atau bisa dikatakan faksi Amerika Serikat di Venezuela? Enggak, kan semua orang akan mencari cara terbaik. Negara manapun pasti akan cari cara terbaik. Amerika Serikat ketika misalnya cara terbaik itu bisa dilakukan lewat Donald Trump, maka mereka akan melakukan itu. Tetapi misalnya Donald Trump bukan tools yang bisa diandalkan, mereka akan ganti itu. Tenang aja, kok Amerika Serikat lebih mudah. Nanti bulan November kan ada pemilihan sela. Ya, kalau misalnya rakyat Amerika Serikat marah dengan Donald Trump, karena Venezuela kah, karena ini kah, karena itu kah, nanti hukumannya bulan November. Kita akan lihat perubahan komposisi di Senat maupun di DPR. Kalau memang transisi itu terjadi, bagaimana reaksi rakyat dari Venezuela sendiri, termasuk faksi-faksi atau pro-pro Maduro? Pendukung Maduro ini kebanyakan rakyat menengah ke bawah, harus diakui. Mereka yang tinggalnya di barrios, yang di pinggiran-pinggiran bukit gitu ya, kalau kita lihat landscape kota Caracas gitu. Sementara kalau pendukung atau kalau anti Maduro memang kebanyakan ya orang kaya yang kaya sebelum Hugo Chavez gitu. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang itu, kita sudah bisa menghitung sebetulnya siapa yang akan keluar sebagai pemenang ya. Karena kebutuhan dari rakyat kecil pendukung Maduro ini pun sebetulnya adalah kondisi hidup yang lebih baik ya, rumah yang lebih baik. Tapi sampai sekarang juga faktanya menurut Anda setelah berkali-kali mengunjungi Venezuela, apakah rakyat kecil di Venezuela benar-benar terangkat pada masa kepemerintahan Maduro? Maduro berusaha keras, ya Maduro berusaha keras. Tadi saya katakan, Maduro berusaha keras dan menggunakan minyak sebagai instrumennya. Tetapi tadi ada dilema yang membuat dia tidak bisa menggunakan minyak sebagai instrumen pembangunan. Sehingga akhirnya percepatan pembangunannya tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi dilema, dia juga menghadapi dilema. Dia tidak punya cara lain untuk membangun negaranya. Ya, maka tadi saya katakan, jangan-jangan memang cara terbaik untuk melihat pembangunan di Venezuela itu adalah dengan Maduro keluar dulu dari gelanggang ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita menjustifikasi langkah Amerika Serikat ya, tetapi saya melihat ada semacam kuldesak juga di Venezuela, ada jalan buntu juga di Venezuela tentang bagaimana cara mereka harus melakukan pembangunan. Nah, tadi DLC kan sudah mengatakan, oke, nggak ada apa-apa, kita bisa aja kerjasama dengan Amerika Serikat. Nah, hal-hal seperti ini yang dibutuhkan, baik oleh Amerika Serikat, baik oleh Venezuela, rakyat Venezuela, juga tentu saja bagi kita semua. Nah, kita tinggal melihat apa yang sebetulnya hendak ditawarkan Donald Trump dengan pembangunan ini. Gitu. Baik, berarti langkah Desi Rodriguez ini mudah ketika ada di bayang-bayang Trump begitu, dan sehingga angin menerpa di Venezuela tetap menurut Desi Rodriguez aman begitu? Enggak, saya gini. Jadi saya sih tidak mau mengatakan bahwa DLC setelah ini akan dikuasai oleh Donald Trump, tidak. Tetapi DLC menjadi aktor rasional baru yang itu barangkali lebih bisa diajak bicara oleh Amerika Serikat. Jadi bukan berarti DLC kemudian menjual kedaulatan Venezuela juga, bukan dalam konteks itu. DLC ini saya pikir nasionalis dan dia sangat patriotik. Ya. Dan dia sudah berjanji bahwa salah satu misi dia
dalam pemerintahannya yang sementara ini adalah mengembalikan Presiden Maduro dan pejuang pertama serta ibu negara Cilia Flores. Oke, kalau tadi Pak Teguh bilang bahwa aksi ini sudah dilakukan Trump berkali-kali begitu ya. Terus kemudian apakah ini juga akan semakin menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu instrumen yang dimiliki oleh Trump dimanapun ia memimpin begitu? Trump sudah berusaha untuk mewarnai pemilu dan pilpres di Venezuela. Trump juga beberapa kali, nanti kalau lihat catatannya, sudah beberapa kali melakukan infiltrasi ya persenjataan, tapi dikalahkan terus. Nah, dia sudah cara A, cara B, nah ini cara C yang dia pakai nih. Ya, nanti tinggal kita lihat, cara A kita sudah bisa bilang gagal. Ya, pakai Guaido, gagal. Guaido diundang ke Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, waktu dia bicara, pidato kapan saya lupa, gagal. Dia pakai tadi infiltrasi upaya untuk penculikan sebelumnya, yang small numbers ya, dia punya pasukan, gagal. Kita bisa bilang gagal. Nah, ini apakah kita bisa bilang ini gagal? Belum. Ya, karena dia baru dimulai Sabtu kemarin. Oke, baik. Nah, langkah ini akan jadi presiden. Kalau banyak pengamat bilang bahwa melanggar hukum internasional begitu ya. Di luar dari itu, langkah ini menurut Anda akan menimbulkan kebijakan baik apa untuk hubungan antar negara bilateral baik satu benua maupun antar benua? Oh, ini bikin superpower saling curiga ya. Kita ini curiga, utamanya Rusia dan juga Tiongkok. Rusia, Tiongkok, kita curiga dengan mereka dan mereka juga saling curiga satu sama lain. Mungkin Rusia dan Cina juga saling curiga. Itu yang pertama. Nah, nanti turunannya adalah instabilitas politik global yang semakin meluas. Jadi dalam situasi macam begini memang setiap negara harus ekstra hati-hati. Termasuk Indonesia? Indonesia harus ekstra hati-hati. Bagaimana Indonesia harusnya bersikap? Kalau pemerintah kita kan sudah jelas mempertanyakan ya tentang apa yang dilakukan oleh oleh Amerika Serikat ke Venezuela, dan saya kira pemerintah kita setuju bahwa itu melanggar semua hukum internasional yang kita kenal. Nah, sekarang barangkali yang lebih penting bagi pemerintah Indonesia selain tadi ya mengamankan WNI kita di sana, memastikan bahwa mereka dalam keadaan yang baik-baik saja, juga barangkali terlibat dalam proses setelah ini. Ya, proses setelah ini misalnya apa? Nanti recovery-nya bagaimana? Proses pembangunannya bagaimana? Karena Indonesia juga punya sejarah panjang dengan Venezuela sebelum Hugo Chavez. Nah, juga kan mumpung kita sekarang adalah ketua Dewan HAM di PBB, barangkali kita juga perlu menggunakan itu sebagai piranti kita untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjaga perdamaian, merekonstruksi Venezuela, dan tentu saja memastikan bahwa Maduro mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya. Gitu. Oke, nanti kita kritik PBB kok seolah-olah PBB lemah dalam mengatasi masalah ini. Tapi saya ke Rusia dan juga Tiongkok dulu. Kalau menurut Anda, apakah dua negara superpower ini masih punya tenaga untuk melawan Amerika meskipun dari proksi Venezuela? Bukankah Rusia masih fokus pada perang terhadap Ukraina dan juga bukankah Tiongkok masih fokus terhadap perang Taiwan? Itu hal yang kita sama-sama baca di atas meja lah ya. Dan saya pikir itu juga yang bisa membuat saya punya premis bahwa negara-negara sekutu Amerika Serikat juga nggak mau dapat beban baru nih ya. Misalnya gue mesti ngurusin Venezuela juga gitu ya. Jadi Venezuela kelihatannya akan menjadi pekerjaan rumah Amerika Serikat sendiri. Dan Amerika Serikat ya senang-senang aja gitu. Tapi bukan berarti Amerika Serikat juga tidak bisa kita gunakan untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka kerjakan di Venezuela. Kalau Cina dan Taiwan, saya kok sampai sekarang masih khawatir ya. Masih ragu bahwa Cina, Tiongkok ini punya kemauan untuk melakukan invasi militer ya. Jadi gini, bagi Tiongkok, ini menurut pengamatan saya ya, bagi Tiongkok cara yang mereka gunakan untuk mempengaruhi Taiwan itu mudah, tidak perlu militer. Mereka hanya mempengaruhi proses pemilu saja. Ya, kenapa? Karena proses pergantian rejim di Taiwan itu kan terbuka. Ada pemilu maksudnya. Ya. Nah, nanti mereka tinggal menunggu kapan misalnya Kuomintang, walaupun dulu lawannya Partai Komunis Cina, tetapi dalam hubungan selat ya, dalam hubungan antar Cina daratan dan Taiwan, Kuomintang ini lebih bisa dianggap teman oleh PKC gitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa mereka lakukan. Dan kita kan sering membayangkan itu hubungan Cina daratan dan Taiwan itu kan ini ya, ini sama ini gitu ya, ini Pulau Formosa gitu. Tetapi kan di sini ada juga pulau-pulau kecil. Ya, Pulau Kaiman besar, Kaiman kecil yang dia dekat sama Xiamen. Mungkin cuma 4 atau 5 km jaraknya. Lah ini setiap hari juga orang hilir mudik kok pergi-pergi aja. Nah, tapi kita cenderung untuk melihat katanya di di kepung sebelah sini gitu. Jadi saya kira mungkin tidak sesederhana yang tampak di atas meja ya. Kita mesti melihat juga hal-hal di masing-masing negara.
apa dinamika di Tiongkok terhadap Taiwan dan apa dinamika di Taiwan terhadap Tiongkok. Sehingga saya pikir mereka tahu kapan mereka harus melakukan apa. Tapi sekali lagi saya sampai sekarang masih percaya Tiongkok tidak akan melakukan serangan militer terhadap Taiwan. Oke, masih ada satu lagi Iran, menurut Anda bagaimana? Iran ini persoalan yang sama peliknya dengan Israel, ya. Tetapi saya kira di Iran juga lebih mudah. Gini loh, saya suka demokrasi kenapa? Karena publik punya kesempatan untuk menghukum rejim, ya, atau untuk mendukung rejim. Ada periodenya, jelas kapan pestanya gitu. Apalagi sekarang kita lihat misalnya fenomena jadi di Iran, protes apa segala macam, itu kan akan dianggap sebagai input dalam sistem politik di Iran. Mereka jadinya punya tools untuk mengkoreksi, untuk mengevaluasi, ya. Jadi saya sih tidak terlalu khawatir. Bagi saya Amerika Serikat juga tidak melihat Iran sebagai sesuatu yang tidak bisa ditembus, ya. Bisa dipengaruhi, ya. Ada masa-masa nanti di mana walaupun dalam suasana revolusi Islam Iran misalnya, tapi hubungan Iran dan Amerika Serikat tidak separah yang kita bayangkan. Misalnya Ahmadinejad itu kan barangkali titik kulminasi tertinggi, tetapi setelah itu kan landai-landai saja, ya. Apalagi waktu zaman Obama kan sudah pernah ada kesepakatan untuk sama-sama mereduksi nuklir di Iran, ya. Cuma ya saya nggak tahu Donald Trump mementahkan itu. Oke, beda ideologi perang Taiwan antara Rusia dan juga Iran yang memang dua-dua ini masih bisa mengedepankan perang dari kekuatan militernya begitu. Kalau dari hitung-hitungan kekuatan militer, jika memang perang itu terjadi antara Rusia, Amerika dan juga Iran, meskipun baik dari proksi Venezuela atau masing-masing negaranya, menurut Anda seperti Maksudnya apa? mereka bertiga saling perang? Kalau memang Rusia menentang Amerika, kemudian Iran juga membela Venezuela, bagaimana pemetaannya menurut Anda? Ya, kalau sampai sekarang saya kira Amerika Serikat masih unggul dalam teknologi perang. Oke. Masih unggul. Tetapi saya kira itu juga jauh terbukti sekali ketika kapal perangnya sudah mulai menduduki perairan dari Venezuela. Nah, ini juga yang harus dibahas. Apa yang kemudian akan ditunjukkan oleh Trump dengan menempatkan kapal perangnya di area perairan Venezuela? Mereka unggul. Mereka unggul. Mungkin kalau Tiongkok dibiarkan lebih lama 1 dekade lagi, bisa melampaui. Oke. Jadi sebelum itu terjadi, mereka harus jaga jarak, gitu. Harus membuat tetap ada jarak. Tapi gini ya, bukan orang gila perang yang tinggal di Amerika Serikat itu, ya. Dan kita selalu bisa memanfaatkan disparitas, kita selalu bisa memanfaatkan perbedaan-perbedaan pandangan politik di satu negara untuk meredam keinginan rejimnya untuk menyalakan perang di mana-mana gitu. Dan saya masih percaya itu. Gitu. Jadi ketika masih ada negara yang dia punya katakanlah diferensiasi di kalangan elit politik dalam melihat lawan, saya sih masih optimistis ya. Memang negara dunia ini kan harus begitu, ya kan memang apa katanya? Kalau kata orang-orang realis ini namanya apa? Anarkis, situasi di mana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi the absence of government, tidak ada yang lebih berkuasa di sini. Jadi justru salah kalau ada negara yang tidak agresif, itu justru salah. Civis pacem para bellum, udah gitu aja. Harapannya tidak adalah perang, tapi satu organisasi yang memang diharapkan untuk menjaga perdamaian dunia, PBB begitu, dinilai lemah. Menurut Anda setuju? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus break sejenak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kalau kita ada kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Teguh. Pak Teguh setuju PBB dalam hal ini belum punya taji untuk melakukan suatu keputusan dalam sidang DK kemarin? Saya sering melihat begini, harapan kita pada sesuatu itu berlebihan. Jadi kita berharap PBB itu jadi wasit dalam pertandingan tinju gitu kan. Ya kalau dia bilang stop, enggak dong. Ya kan? Lah kan memang salah satu harapannya adalah ya organisasi itu. Enggak, karena kalau PBB ini kan kumpulan negara-negara yang punya kepentingan. Baik langsung maupun tidak langsung. Ada mekanisme. Dia nggak bisa serta-merta bilang begini, kemudian semua orang ikut. Ya, di Dewan Keamanan PBB ada hak veto. Ya kan, ada. Nah, itu juga apakah gara-gara hak veto yang dipunyai Amerika Serikat, makanya PBB tidak melakukan atau menghasilkan keputusan yang benar-benar mutlak begitu? Ya suka tidak suka, kan dalam hal ini kan hak veto tidak digunakan. Pemungutan suara kan tidak digunakan. Ya, jadi setelah sidang Dewan Keamanan PBB kemarin tidak ada pemungutan suara. Pemungutan suara itu akan digunakan misalnya kalau dalam kasus Irak.
ketika Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Colin Powell minta dukungan PBB untuk menyerang Irak. Itu ada voting. Nah di situ negara-negara yang lain ya Rusia dan Tiongkok mereka voting veto gitu ya, yang lain setuju. Sehingga akhirnya ketika invasi terhadap Irak dilakukan itu tidak bawa bendera PBB. Tapi waktu perang Korea, PBB setuju, Dewan Keamanan PBB setuju. Satu-satunya yang abstain, tidak veto, tapi abstain itu namanya Soviet. Sehingga akhirnya perang Korea itu bawa bendera PBB. Dan saya kira di perang Korea itu sajalah PBB punya pasukan multinasional untuk terlibat dalam perang. Setelah itu nggak pernah terjadi. Jadi ya memang PBB ini kumpulan negara-negara yang punya interest, ya sehingga cara dia untuk mengambil keputusan memang agak lambat, santai. Ya, efektivitas PBB itu bukan dalam arti stop, lanjut, bukan. Efektivitas dia itu dalam menyediakan forum-forum. Misalnya kemarin Kolombia protes, Kolombia minta supaya Dewan Keamanan PBB bersidang. Bersidang Dewan Keamanan PBB. Apa yang terjadi? Kecaman terhadap Amerika Serikat banyak. Tetapi tadi saya katakan, kalau kita cermati pelan-pelan pernyataan setiap anggota itu, ada yang memang dia kasih pukulan ke Amerika Serikat 2-0 untuk Venezuela. Ya kan? Ada yang 2-0 untuk Amerika Serikat. Tetapi ada juga yang 1-1. Ya kan? 1 poin dia dukung Amerika Serikat untuk alasan-alasan menangkap atau menculik Maduro. Tapi 1 poin lagi, dia mengecam Amerika Serikat untuk aksi yang mereka lakukan ke Venezuela. Jadi inilah mekanisme. Jadi efektivitas PBB itu, saya kira harus kita pahami sama-sama, adalah dalam hal menyediakan forum-forum untuk membicarakan. Jadi memang... Berarti masyarakat apa ya, patut underestimate nggak sih sama kinerja PBB? Bukan itu juga kalau saya melihatnya. Setiap negara itu harus mengandalkan keamanannya, keselamatannya pada dirinya sendiri. Ini namanya prinsip inclusive security, ya, bahwa keamanan kita, keamanan negara kita itu tanggung jawab kita. Walaupun kita punya pandangan ideal PBB akan menjadi pelindung, tetapi pandangan ideal itu gantungan saja di dinding. Oke, termasuk keputusan Amerika Serikat untuk perang, padahal posisi Amerika Serikat di PBB sebagai negara penjaga perdamaian. Ya ini kan bukan satu-satunya serangan tidak berdasar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini nggak tahu saya udah berapa puluh kali dia melakukan itu. Ya baik yang namanya perang macam begini atau yang lain, interpretasi yang lain, ya kan kita bisa bilang di banyak negara di kawasan kita segala macam dan seterusnya. Jadi sudah terlalu sering kita melihat. Makanya tadi civis pacem para bellum. Ini pelajaran berharga juga buat kita, ya. Kita tidak bisa mengandalkan keamanan kita pada siapapun, pada negara lain maupun pada lembaga-lembaga internasional gitu. Oke, kalau memang keputusan Amerika Serikat ini perang, ya buat apa lagi posisi Amerika Serikat di PBB menurut masyarakat awam mungkin? Masyarakat awam yang mana? Ya, kalau Amerika Serikat sebagai penjaga perdamaian di PBB, terus kemudian dia mengambil keputusan untuk perang sendiri. Dunia ini kan negaranya hampir 200 negara ya, dan itu kan masalah semua. Mungkin kita nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela. Tapi barangkali kita suka dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di negara lain. Nah ini kan hal-hal yang mesti kita hitung juga gitu. Jadi barangkali negara-negara sekutu Amerika Serikat sedang sebel aja karena Donald Trump ini sudah 2 periode jadi bully gitu ya. Tapi untuk hal-hal lain barangkali mereka juga ya udahlah gue ikut dulu aja lah gitu. Ya jadi makanya saya bilang efektivitas dunia panggung global ini bukan dalam menyatakan siapa yang menang, siapa yang kalah, salah benar. Itu nggak akan terjadi ya. Tapi ya, setiap negara lah. Saya pikir Pak Prabowo pengambil kebijakan tertinggi kita paham banget situasi ini. Maka memang kita harus hati-hati. Oke, lantas bagaimana kemudian setiap negara berupaya untuk menguatkan sistem multilateralnya begitu ketika organisasi PBB yang sangat diandalkan tidak mampu. Tidak bisa dikatakan itu begitu. Anda setuju itu tidak? Enggak, untuk kasus Venezuela barangkali iya, ya kan. Tapi itu pun saya pikir bukan berarti PBB-nya gagal. PBB-nya berhasil kok, ya kan, menyediakan satu forum untuk orang bertukar pikiran. Kan nggak bisa PBB bilang, oh kita sikat Amerika Serikat, nggak akan mungkin kejadian ya. Yang paling mungkin menghukumnya lewat kata-kata. Sama seperti parlemen, kekuatannya ada pada kata-kata gitu. Jadi saya kira Amerika Serikat masih kita butuhkan di muka bumi ini, ya. Sama seperti kita membutuhkan Rusia. Sama seperti kita membutuhkan Tiongkok. Justru jangan sampai ada satu kekuatan tunggal yang mendominasi dunia ini. Nah itu yang gawat. Jadi kalau misalnya orang bilang ada polisi dunia, bagus. Pertanyaannya adalah berapa banyak polisi dunianya. Kalau cuma satu, nah di situ persoalan. Tapi kalau misalnya ada 2, ya seperti zaman Perang Dingin, ada 3 sekarang, atau bakal ada banyak dengan kehadiran kelompok-kelompok baru macam BRICS dan seterusnya, wah itu lebih baik lagi gitu.
Ya untung-untung semua orang, semua negara di dunia ini menjadi polisi dunia, kan beres. Oke. Kalau tadi kita banyak bicara soal pandangan kepemimpinan Trump begitu ya. Sebagai orang yang memang tahu betul seluk-beluk Venezuela, kita bongkar dulu aja Maduro. Seperti apa menurut Anda sistem pandangan politiknya dan lain sebagainya. Karena Maduro ini yang digadang-gadang pengendali yang dikatakan Amerika Serikat narkoterorisme begitu ya. Seperti apa? Oke, yang pertama, Maduro ini kan melanjutkan legasi Hugo Chavez. Ya, Chavismo, Madurismo ya. Nah, jadi apa legasi utama Hugo Chavez? Sosialisme. Sosialisme Bolivarian. Ya. Sosialisme ini ya Hugo Chavez tidak ingin kekayaan Venezuela itu hanya dinikmati oleh kelompok oligarki lah, kata begitu. Multinational corporation yang berkuasa sebelum dia berkuasa ya, sebelum Hugo Chavez. Dia tidak ingin itu. Itu yang mau dia balik. Berhasilkah dia? Ya, dia meninggal duluan soalnya 2013. Nah, Maduro berkuasa 2013, ini beban terberat yang dia mesti bawa. Ya, melanjutkan sosialisme di Venezuela. Nah, tetapi persoalan Maduro itu tidak semudah Hugo Chavez. Karena kelompok-kelompok yang berbeda pandangan di antara orang-orang yang ditinggalkan Hugo Chavez ini juga banyak gitu ya. Barangkali Maduro harus perang dulu untuk menyatukan mereka-mereka yang berbeda pandangan ini. Dan banyak juga memang kawan-kawan dia dari Hugo Chavez yang akhirnya berkurang gitu. Nah, yang berikutnya tadi, alat utama mereka minyak, ini tidak bisa mereka optimalkan. Karena infrastruktur minyaknya yang semakin hari semakin lemah. Ya. Kemudian juga orang tidak mau dagang dengan Venezuela. Kenapa? Karena dia juga tidak mau di-ban oleh Amerika Serikat. Sehingga opsi bagi Venezuela untuk melakukan hubungan bilateral, ini juga semakin hari semakin sedikit gitu ya. Dia tidak bisa melakukan hubungan bilateral dengan banyak negara. Dengan Indonesia coba Anda cek, ada nggak? Ya jangan nggak ada gitu ya. Apakah pemerintah kita misalnya sudah mengakui Pilpres 2024 sampai di Venezuela? Sampai sekarang juga saya belum tahu jawabannya, tapi saya kira kayaknya tidak gitu ya. Jadi bagi Venezuela, bagi Maduro, ada dilema macam begitu. Sehingga mau tidak mau akhirnya ya dia harus lebih ekstra hati-hati memilih temannya. Jadi kalau misalnya Maduro mengembangkan, ya, jadi kalau misalnya ke Venezuela itu, Maduro itu memang dia suka dengan tari-tarian di atas panggung. Jadi kalau misalnya Donald Trump bilang, tarian saya dicuri sama Maduro, salah. Saya lebih dulu melihat Maduro joget daripada Donald Trump joget. Nah, kemudian kalau memang masalah intern ini optimis bisa diberesi, menurut Anda dari mana dulu yang harus diperbaiki? Sudah ada Delci yang berkuasa, ya. Kemudian saya kira kelompok militer mereka juga melakukan evaluasi, kan mereka sudah mengidentifikasi siapa-siapa saja yang terlibat dalam upaya malam itu ya, dini hari itu tanggal 3 itu. Ya, kemudian kan kita lihat Maduro ini punya pasukan pengaman dari Kuba. Itu kan tidak bagus, ya. Itu tidak bagus. Itu kan mengirimkan sinyal bahwa Maduro nggak percaya dengan orang Venezuela sendiri. Jadi saya kira juga bagian yang akan dievaluasi oleh pemerintahan baru gitu. Dan saya kira Delci seharusnya juga mulai membuka opsi-opsi baru supaya Venezuela ini bisa buka babak baru lah ya. Di samping tadi kita mesti mengecam tindakan Amerika Serikat dan kita mesti memastikan Maduro dan Cilia Flores mendapatkan hak mereka di pengadilan di New York sana gitu. Oke, jauh dari Indonesia tadi Anda sudah mengatakan bahwa bagaimana harus bersikap. Tapi apakah nanti kemudian akan ada dampak dari sisi ekonomi terutama minyak bagi Indonesia? Kemarin Menteri Keuangan sudah mengatakan ya, sedikit ya, bahkan belum terlihat ya, misalnya nilai tukar kan belum tampak berubah. Nah kalau soal minyak, kita selama ini kan tidak ada hubungan minyak dengan Venezuela. Malaysia barangkali akan sedikit bergejolak. Bukan bergejolak juga, akan sedikit berpengaruh, terganggu ya, karena yang saya dengar justru Venezuela dengan Malaysia yang sekarang sedang berusaha untuk punya hubungan yang lebih baik gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat sikap dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim kan keras ya, karena mereka memang sedang memulai itu, gitu. Jadi ya kalau kita dari sisi minyak saya kira nggak punya masalah. Venezuela bukan sumber minyak kita untuk waktu yang cukup lama gitu ya. Bahkan kan selama ini minyak Venezuela kan hilang di tengah lautan kan, tiba-tiba muncul di mana yang kita nggak tahu gitu. Oke, itu kemungkinan juga kita tidak perlu sekeras negara-negara yang terdampak begitu ya? Ya barangkali ini juga bukan keras atau tidak keras pilihan istilah yang bisa digunakan ya. Tapi yang pertama kan kita punya sikap sendiri. Kita punya sikap sendiri terhadap kedaulatan bangsa kita, terhadap masalah-masalah yang kita hadapi.
kita tidak akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu sebagai suatu hal yang benar, itu sudah pasti tidak akan kita lakukan gitu. Tetapi kita kan tadi ya, kita punya banyak kemitraan dengan negara-negara tertentu di banyak tempat. Mungkin itu dalam situasi ini itu yang lebih penting untuk dipikirkan. Oke, di balik pelanggaran hukum internasional yang dilakukan. Kecuali kalau misalnya Amerika Serikat setelah dia nangkap Maduro dan Cilia Flores, seperti yang mereka lakukan di Irak, ya seperti yang mereka lakukan misalnya mempersenjatai milisi-milisi anti Maduro ya seperti di Libya. Nah, itu barangkali kita akan bertindak lebih ekstrim. Tetapi kok kita lihat hari ini yang mereka ambil targetnya terukur kok, ya kan? Ya, terukur 2 orang dibawa, ya ada korban di lapangan 80 katanya ya karena kontak senjata namanya juga tapi kan tidak ada yang namanya kemudian perang gitu ya. Setelah ini yang berkuasa, hari ini yang berkuasa di Venezuela itu ya pemerintahan sementara Delcia, dialah yang menentukan stabilitas di Venezuela khususnya di Caracas. Oke, dari sisi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Trump begitu ya, menurut Anda meskipun rasanya agak tidak masuk akal mengubah Trump begitu ya, tapi kalau ada pertanyaan dari sejumlah negara terutama masyarakat, apa, siapa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk mengubah aksi Trump? Demokrasi di Amerika Serikat itu instrumen yang bisa mengubah Trump. Nanti bulan November nanti kan pemilu sela. Kalau sekarang Kongres ya dua-dua tuh DPR dan Senat itu kan dikuasai oleh Republik, tapi tipis saja bedanya. Nah, kalau misalnya rakyat Amerika Serikat memang sebel dengan Trump hari-hari ini, nanti hukumannya kan di bulan November itu. Mereka ubahlah itu komposisi Kongres, jadi dikuasai oleh Demokrat misalnya atau kelompok anti-Trump, ya kan? Sehingga nanti kalau Trump mau bikin sesuatu ya dibatalkan saja. Kemudian 2 tahun lagi ya Trump selesai gitu. Jadi ukurannya jelas. Xi Jinping malah kita nggak tahu sampai kapan. Oke, baik. Pak Teguh, menarik, masih kita punya satu segmen lagi untuk bicara soal ini. Kita jeda dulu, usai jeda kami akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Teguh. Bukan hanya sekedar Venezuela saja. Venezuela punya sekutu, kita tahu ya. Ada Kuba, ada Brazil, dan ada Kolombia. Bagaimana kemudian Anda memprediksi aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama Donald Trump, terhadap negara-negara yang erat hubungannya dengan Venezuela? Jadi kalau Amerika Latin ini kan juga khas ya. Rejim di setiap negara itu juga berubah-ubah. Terkadang pro-Amerika, terkadang anti-Amerika gitu. Nah sekarang ini di Amerika Latin ini yang pro pada Venezuela, pada Maduro lah ya, itu cuma 3 ya. Pertama Kuba, kemudian Brasil yang sedang dikuasai oleh Lula, sosialis juga, dan Kolombia. Nah Kolombia rejim terakhir ini yang pro pada Venezuela, pada Maduro. Tapi sebelumnya juga Kolombia ini pro pada Amerika Serikat. Jadi kalau kita perhatikan sekarang dukungan Amerika Latin terhadap Maduro itu melemah ya, dan sangat signifikan saya kira. Kemarin saya dengar baik-baik di sidang Dewan Keamanan PBB itu, Chili, Argentina, semuanya mengecam dan semuanya ya sebetulnya membenarkan, bahkan bersyukurlah. Terserah bagaimana caramu, yang penting bereslah negara ini kan gitu. Oke, menarik kalau tadi saya sudah menyinggung soal narkoterorisme yang digaungkan oleh Donald Trump begitu ya. Apakah termasuk Kuba, Brazil, Kolombia yang notabene dekat dengan Venezuela ini juga berkaitan dengan peredaran narkoba di Venezuela? Anda mungkin punya datanya soal itu. Saya nggak tahu ya, tapi bulan Oktober lalu kan saya diundang oleh Dubes Venezuela di Jakarta, di briefing ya. Karena bulan Oktober itu sudah terlihat penempatan pasukan-pasukan Amerika Serikat di Karibia, ya di Karibia. Nah itu yang dipertanyakan oleh Venezuela ketika itu. Mengapa penempatan pasukannya itu di Karibia? Kalau memang karena penyelundupan narkoba, mengapa di Karibia? Ya, karena kalau misalnya kita lihat peta Amerika Latin, itu kan dia nanti dibelah oleh Amerika Tengah. Nah, menurut data yang disampaikan oleh Dubes Venezuela, 80% narkotika yang masuk ke Amerika Serikat itu mengalir lewat sisi Samudra Pasifik. Ya, dari sebelah barat berarti. Sementara yang dari sebelah timur itu 8% katanya dari satu kota kecil di Kolombia. Kemudian ada sekitar 5% lagi dari Venezuela gitu. Memang diakui oleh dia. Nah, tapi yang 5% dari Venezuela ini pun 70% dari 5% itu sudah dihentikan oleh Amerika Serikat di lautan.
Jadi begini keberatan mereka itu. Kami ini bukan pemasok narkotika ke Amerika Serikat, ya. Tetapi mengapa pergelaran tentaranya itu dilakukan di depan depan gang kami gitu, di Laut Karibia gitu. Nah itu protes ketika itu. Nah, ya namanya kartel kan kita tidak benar-benar tahu ya. Tapi kalau misalnya tentang Maduro, dulu tahun 2020 ada dua orang sepupu dari Cilia Flores, istri Maduro yang ditangkap Amerika Serikat. Dan kedua orang ini yang memberikan pengakuan bahwa mereka bekerja untuk keluarga Maduro dan keluarga Flores. Nah dari situlah kemudian Donald Trump semakin yakin bahwa memang Venezuela ini berusaha untuk melumpuhkan Amerika Serikat dengan cara memasok narkotikanya. Jadi seperti perang candu dulu lah Inggris ke Tiongkok gitu ya. Nah, tetapi ya tentu ini kan pengadilan nanti yang bisa membuktikan apakah memang pengakuan dua sepupunya itu memang ada kaitannya gitu ya dengan Cilia dan juga dengan Nicolas Maduro gitu. Oke, kalau tadi Kolombia disebut begitu ya, apakah juga nanti Kolombia akan bereaksi kalau memang peredaran narkoba di Venezuela benar-benar di stop? Kalau meskipun Amerika Serikat tidak dapat pasokan dari Venezuela, tapi kan dulu kalau tidak salah, kalau saya salah tolong koreksi, ada Pablo Escobar yang menguasai Amerika. Iya. Apakah Escobar itu juga akan dihindari atau diantisipasi kartel berikutnya dari Venezuela akan masuk ke mereka? Kalau kartel tetap keluarga Escobar dan teman-teman ya kan, ada dari Cali terakhir ya kalau kita baca-baca. Justru Kolombia itu sebetulnya sangat berterima kasih pada Amerika Serikat ya, karena dari kasus Escobar itulah kemudian mereka bisa memperkuat instrumen keamanannya untuk mencegah narkoba. Ini kata dubes Kolombia di sini, bukan kata saya. Jadi justru berterima kasih ada Escobar ya. Jadi saya pikir Kolombia sekarang saja dia anti Amerika Serikat ya. Tapi sebelum-sebelumnya dia sangat mendukung Amerika Serikat karena bantuan strukturisasi tadi itu. Nah, saya kira juga tidak akan terlalu lama ya hubungan Kolombia dan Amerika Serikat memburuk saat ini ya. Saya kira nanti akan mereda lagi lah. Ini ya kita sudah sama-sama tahu nggak akan lama lah ini. Baik, Pak Teguh, terakhir dinamika kemudian yang akan muncul terhadap konflik Amerika Serikat dan Venezuela. Amerika Serikat seperti kata Donald Trump, dia akan membentuk satu badan khusus untuk memimpin pembangunan di Venezuela. Kita lihat apakah bisa bekerjasama dengan Delcy Rodriguez, presiden sementara, atau tidak. Kalau tidak ya mungkin dia akan menurunkan satu rumus lagi yang cuma dia yang tahu sejauh ini kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas kesempatannya. Kita tunggu apa yang kemudian terjadi. Semoga tidak berdampak terlalu signifikan terhadap Indonesia, terutama ekonomi begitu ya. Terima kasih dan kita bertemu di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian NTV Prime Dialog. Kami akan kembali sesaat lagi.